Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat semuanya ya. Oke, di video kali ini saya mau unboxing nih. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat di depan saya udah ada satu buah paket. Ini saya mau unboxing hari ini. Ini baru banget datang, jadi masih fresh nih, masih hangat-hangatnya nih. Ini tenda kapasitas 6 yang baru aja saya beli buat nambah jajaran koleksi tenda saya di toko rental saya ya. Ini tenda Forester Enigma Mark II nih. Oke, nanti juga saya jelasin kenapa saya akhirnya memutuskan tenda ini yang saya beli buat ngisi koleksi saya ya. Mungkin sebelumnya kita unboxing dulu aja kali ya. Oke, ini udah kita unboxing, jadi packagingnya seperti ini ya. Ini, oh sebentar nih. Nah, ini tertulis di sini Forester. Forester Enigma Mark II nih ya. Oke. Ukuran packagingnya kita ukur sekalian ya, biar tahu. Ini di 60, kurang lebih 62 cm ya. Ukuran packagingnya kurang lebih di 62 cm nih. Oke, kita lihat apa aja isinya. Ini bahan packagingnya kayaknya sih sama dengan bahan outer ya, sama dengan bahan outernya. Nah, ini di tas packingnya ini ada petunjuk pemasangan nih, ada petunjuk pemasangan, udah pemasangan aja ya. Nah, ya, ada petunjuk pemasangannya nih di tas packagingnya ya. Nah, ini dia masih pakai tali biasa ya, masih pakai tali biasa nih. Kita buka aja talinya nih, kayaknya sih nanti bakalan saya ganti ya. Tipis banget, kayaknya bakalan saya ganti sih ini mah. Ini saya dapat di harga 1.500.000-an ya. Biasa nyari di online shop, nyari yang diskonan ya, kisaran di harga 1,5. Ini waktu baru keluar sih harganya kalau nggak salah 1.550.000-an ya, dan ini saya dapat di angka 1.500.000-an plus ada diskonnya sih, diskon dari online shopnya ya. Nah, ini ada apa aja. Yang pasti ini innernya atau tendanya. Nah, ini innernya atau tendanya. Bahannya bahan terpal ya, bahan terpal. Nah, inilah kenapa saya memilih Forester Enigma Mark II, karena bahan tendanya masih bahan terpal, bahan alasnya ya, ini masih bahan terpal. Kenapa saya nyari yang bahan terpal? Otomatis atau sudah barang pasti saya nyari yang awet, karena untuk di rental. Jadi kalau teman-teman pengen nyari yang awet, ini bisa jadi salah satu referensi nih
bahan nyari yang bahan alasnya dari PE atau semacam terpal seperti ini ya, dijamin awet ya, karena di Indonesia nih kalau dibawa ke gunung atau di tempat campground ya di Indonesia tuh identik dengan bebatuan ataupun akar-akaran ataupun tanah keras ya. Jadi untuk pemakaian jangka panjang sih kalau saya lebih suka yang awet ya, apalagi untuk dirental. Terus gimana kalau untuk pemakaian pribadi? Ya nggak masalah. Untuk pemakaian pribadi juga sebenarnya nggak masalah. Kalau teman-teman nyari yang awet ini bisa jadi referensi, tapi kalau teman-teman pengen nyari yang bahannya lebih ringan juga bisa mungkin pakai atau cari merek-merek lain ya, seperti dari Daulagiri itu dia udah pakai bahannya yang ringan ya, Daulagiri Mahika 5 misalkan. Ini inner atau tendanya. Kemudian terakhir yang kedua nih ada flysheetnya. Nah, ini flysheetnya pakai bahan 190T polyester dengan PU 1500 mm sim tape ya. Jadi di jahitannya ini udah dikasih seal atau dikasih sim tape, sim seal. Jadi ketika hujan ini nggak bocor ya. Nah ini udah ada sim tape-nya nih, ini di jahitan-jahitannya nih udah pakai sim tape. Nah, jadi dia nggak akan bocor nih. Wah kok mungkin ada yang nanya kok cuma 1500 mm bang, emang aman banget. 1500 mm itu udah cukup ya untuk curah hujan di Indonesia. Jadi ini sudah cukup. Yang penting saat mendirikan tenda nanti itu antara outer dengan inner itu ada jarak yang cukup ya. Jadi nggak sampai outernya nyentuh ke inner. Nah itu aman tuh, nggak akan bocor ya. Sebenarnya bukan bocor sih sebenarnya, kalau kondensasi dia bukan bocor sebenarnya, tapi kondensasi. Kecuali memang kondisi tendanya udah sobek-sobek tuh baru bisa bocor ya. Kalau kondisi tenda masih bagus atau apalagi masih baru ya, itu harusnya nggak bocor, asal kondisi outer dengan inner itu nggak nempel atau ada jarak yang cukup lah. 1500 mm di Indonesia masih cukup aman menurut saya. Memang ada beberapa tenda dari merek lain itu di atas 1500 mm ya, ada yang 3000 mm atau lebih ya. Tapi ini 1500 mm, kenapa saya berani ya, karena menurut saya ini masih aman. Terus selanjutnya, nah ini ada inner frame-nya ya, atau frame tenda. Kita lihat frame-nya. Wah, frame-nya cakep nih ya, warnanya ya, warna silver. Ini ada 1, 2 dan 3. Ada 1, 2, 3. Ini yang pendek pasti untuk teras, dan ini 2 nih untuk tendanya ya, atau untuk innernya. Bahannya dari alloy, ini bahan alloy. Ini juga salah satu alasan mengapa saya akhirnya memilih Forester Enigma Mark II ya. Jadi karena frame-nya dia sudah berbahan alloy. Kenapa saya pilih yang alloy? Karena dengan bahan alloy itu kelebihannya dia lebih kuat dan juga ringan dibawa-bawa. Makanya ini tenda Forester Enigma ini berat keseluruhannya itu di kisaran 5 kilo ya. Oh, tidak ditulis di sininya, tapi di kisaran 5 kg. Ya, cukup ringan untuk tenda kapasitas 6 orang karena dia menggunakan frame alloy ya. Nah, 3 buah
frame alloy, satu untuk teras dan dua untuk tendanya. Nah, ini ada tiang lagi nih. Tiang apakah ini? Ini sih kayaknya bahannya bukan alloy ya. Ini sepertinya bahannya bukan alloy, ini mungkin bahan besi ya, besi biasa. Nah, ini tenda dua tiang ini adalah untuk pintu teras. Jadi ini kan modelnya model pintu terasnya dia ngebuka ke depan ya, dua-duanya ya, ngebuka ke depan. Nah, ini udah dikasih tiang, jadi kita nggak perlu bawa lagi tiang atau nggak perlu nyari-nyari tiang. Ini udah dikasih tiangnya nih. Nah, inilah salah satu kelebihan dari Forester Enigma Mark 2 nih. Jadi kelebihan pertama tadi frame alloy ya, framenya alloy. Yang kedua dia sudah include tiang nih, tiang untuk pintu tenda ya. Jadi kita nggak perlu misalkan pakai trekking pole atau nyari-nyari tiang lagi buat buka apa pintunya. Ini udah dikasih nih dari Foresternya nih. Nah, yang terakhir isinya ini ada pasak nih. Ini guideline-nya dan ini pasaknya ya. Nah, kekurangan dari Forester Enigma ini terletak di pasak ya teman-teman ya. Jadi pasaknya ini menurut saya sih ini di kasta paling bawah dari pasak ya. Jadi untuk tenda sebesar ini masih dikasihnya pasak yang ukuran seperti ini ya, ukuran kecil. Ini paling kecil nih, kalau dilihat kastanya kasta paling bawah nih, kasta rendah dari pasak. Ini juga ya kalau untuk dibawa camping sih masih aman ya. Biasanya kalau di campground gitu kan jarang ada angin besar apalagi badai ya. Pakai ini sih masih aman sebenarnya. Pakai ini masih aman. Tapi kalau misalkan teman-teman ini mau bawa ke gunung, saran saya langsung ganti aja deh pasaknya. Cari yang agak besaran, ada tuh kayak White Shell Raya 4 aja tuh dikasihnya yang agak gede ya. Cuman ini yang kecil banget. White Shell Raya itu dia yang kapasitas 4 udah pakai pasak yang lebih besar dari ini loh. Walaupun masih besi juga sih, tapi ukurannya lebih besar. Padahal itu untuk kapasitas 4. Ini kapasitas 6, harusnya sih kalau mau kasih yang besi ukurannya yang agak besar ya. Mungkin kedepannya harapannya sih Enigma atau Forester nih bisa ngasih pasak yang lebih bagus dari ini ya. Ini kastanya yang rendah, tapi mungkin pertimbangannya dengan harga 1.500.000 ya, udah dikasih murah, terus udah dikasih bonus 2 tiang juga, dia pertimbangannya mungkin mengorbankan ke pasak ya, mungkin seperti itu ya. Oke, jadi ini teman-teman udah selesai kita unboxing. Kesimpulannya, kenapa akhirnya saya memutuskan Forester Enigma Mark 2 ini menjadi salah satu koleksi di jajaran tenda saya. Itu yang pertama, bahan alasnya atau lantainya dia masih menggunakan terpal ya. Bahan alasnya masih menggunakan terpal atau PE. Jadi lebih kuat, cocok banget buat teman-teman yang punya usaha rental, karena kan namanya rental ya, yang make siapa aja. Jadi kita nggak tahu bagaimana nanti orang yang make dia merhatiin gak sih kalau mau diriin tenda, ngelihat nggak di bawahnya itu ada batu atau enggak gitu kan, ada akar-akar atau enggak gitu kan, kita nggak tahu ya. Tapi kalau pakai bahan PE atau semacam terpal seperti ini, walaupun di bawahnya ada batu-batu ataupun akar, insya Allah lebih kuat dibanding bahan-bahan yang bukan PE atau terpal. Itu satu. Kedua, framenya udah pakai yang alloy.
tadi udah saya jelasin juga, alloy itu dia karakternya lebih kuat ya, kalaupun kena badai dia nggak langsung patah ya, kalaupun sampai kena diajak naik gunung nih tenda, kemudian tiba-tiba ada badai, kemungkinan untuk patahnya kecil karena dia lebih apa ya, lebih elastis mungkin ya ketika kena badai, kena angin gitu ya. Jadi dia lebih kuat dan juga pastinya lebih awet. Ketiga, kelebihan ketiga, dia sudah ada tiangnya nih. Nah, jadi kita nggak perlu lagi nyari tiang. Kadang nih yang nyewa di saya nih biasanya dia nyari tambahan tiang nih, biasanya buat buka pintu teras depannya nih. Nah, di Forester Enigma ini kita udah dikasih tiang nih, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Pintunya yang besar ini bisa teman-teman buka karena sudah ada tiang tuh. Kemudian yang keempat, dimensinya cukup luas. Ini saya kurang hafal juga. Nah, dimensi terasnya itu 180 kali 250 cm ya. Jadi terasnya itu ukurannya 180 kali 250, itu cukup luas ya buat aktivitas teman-teman masak-masak di teras, itu cukup pakai banget lah ya, cukup pakai banget. Kemudian dimensi tendanya, tempat teman-teman tidur nanti, itu 220 kali 250 cm, cukup luas dan cukup banget buat nampung 6 orang. Tingginya di 160, jadi lumayan lah untuk yang tingginya 160-an mungkin bisa sholat di dalam tenda ya, lumayan. Memang ada beberapa merek lainnya yang tingginya di atas 160, tapi juga kan ada perbandingan lainnya ya, kayak dari sisi harga, terus kemudian frame yang dipakai, kayak misalkan White Shell gitu ya, White Shell Mandala itu tingginya dia 180-an tendanya, itu untuk ukuran orang Indonesia itu bisa sholat jamaah kayaknya di dalam ya, di dalam tenda bisa sholat jamaah kayaknya. Cuman kan dia kenapa saya nggak pilih White Shell, bahan frame-nya masih dari fiber, kemudian harganya nggak jauh beda dengan Forester Enigma yang saya beli ini, jadi saya lebih memutuskan beli ini. Nah, itulah kelebihan-kelebihan yang menurut saya lebih cocok digunakan untuk mengisi jajaran koleksi tenda di rental yang saya punya ya. Nah, buat teman-teman yang mau punya juga untuk koleksi pribadi juga nggak perlu takut. Masih aman, ini aman banget malah. Kalau untuk pribadi saya aja yang buat rental masih berani pakai ini. Harusnya untuk keperluan pribadi atau pemakaian pribadi itu juga terbilangnya aman banget. Kalau cuman masalah pasak ketika teman-teman beli, kalau cuman untuk pemakaian pribadi langsung diganti aja dengan frame yang alloy. Frame alloy yang biasa ya, maksudnya yang model seperti ini dia heksagon, tapi yang model biasa itu harganya kalau nggak salah di online shop hanya 4.000 sampai 5.000-an lah, 3.000 sampai 5.000-an lah. Saya beli malah masih dapat harga 3.500 per batang ya, per batang tuh masih dapat 3.500 udah frame yang alloy. Ini juga nanti akan saya cicil, paling saya ganti sedikit-sedikit, saya cicil ya. Oke, sementara video hari ini itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mau beli tenda, mungkin masih bingung mau mutusin karena banyaknya merek ya, dan juga banyaknya pesaing dari Forester ini bisa dijadikan referensi buat teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.